العلي العظيم. Bapak Ustaz Nurhafid. Ada belum Pak Nurdin? Ada Pak Nurdin. Tiga kali berarti. Pak Iwan gantiin, saya gantiin. Saya mau ngisi bubur. Pakai Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat jemaah subuh menurut Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terlebih nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmatnya waktu, sehingga pada saat ini kita dapat hadir di tempat yang mulai ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan dengan takbir subuh. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ini mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan bagi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, bahkan tentunya kita sebagai umatnya kelak sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua dengan izin Allah akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Masih di sini jemaah salat subuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula ya'mal amal ahli jannah bima yaqulun nasi wa huwa min ahli nar. Wa inna rajula ya'mal ahli nar bima yaqulun nasi wa huwa min ahli jannah." Ada kalanya seseorang berbuat amal ahli surga. Dari pandangan kita ya, dari penglihatan kita, dia ahli surga, amal ibadahnya bagus. Tapi kata Rasulullah tidak, dia ahli neraka. Wa inna rajulan la ya'mal ahli nar bima yaqulun nasi wa huwa ahli jannah. Dan ada kalanya seseorang berbuat amal ahli neraka. Kita lihat dia selalu bermaksiat, selalu memakan riba, bermakhluk-makhlukan, berzina dan membunuh dan segala lainnya yang berbuat maksiat, yang melanggar syariat Allah. Kata Rasulullah, dia ahli surga.
sedang mengambil pelajaran bahwa janganlah kita melihat dari luarnya saja. Kita lihat dari dalamnya. Kita tidak tahu apa yang disebut dengan kematian, dan kita tahu pada kematian. Kita tidak akan tahu situasi kematian, karena kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap tidak siap, kita harus menghadapi apa yang disebut dengan kematian. Mau tidak mau, di mana tempatnya, di mana situasinya, di mana kondisinya, haruslah kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi suatu kematian. Di hadis ini diterangkan ada seorang pemuda yang begitu gagah beraninya di medan perang, di medan pertempuran. Dia hendak membunuh kaum kafir, kaum musyrik pada waktu perang itu. Sahabat melihat dan dia mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, pemuda ini ajulah. Pada muda pada sahabat. Lalu Rasulullah menjawab, tidak, jangan. Namanya sahabat takjub kepada Rasulullah, dia tidak membantah apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahabat itu di perang selanjutnya, sahabat itu mengikuti pemuda tersebut. Masa sih? Dan hatinya dia membunuh banyak orang di medan pertempuran ahli neraka. Maka saya penasaran si sahabat ini mengikuti pemuda tersebut. Namun pada perang selanjutnya si pemuda tersebut mengalami bacokan pedang, dibacok oleh musuh. Namun saking sakitnya akibat bacokan pedang tersebut, pemuda itu menghunuskan senjatanya dalam hati. Padahal kau selalu logika, kalau dia mati di tempat tersebut, sabar menunggu takdirnya atas kematiannya, mungkin dia akan surga. Namun karena dia tidak tahan terhadap sakitnya ketika pedang, dia menghunuskan pedangnya dalam hatinya. Sudah dia lalu ditancapkan, maka dia jadi mati bunuh diri. Maka orang yang mati bunuh diri itu akhirnya naudzubillah, semua naudzubillah dari jalan. Banyak kriteria mati bunuh diri. Satu, tadi menghunuskan pedang atau disebut dengan istilah Jepang araki. Ya, bahwa ini bahwa orang yang perang dia memilih itu dibilang internet. Baru internet itu, ya maksingit, bukan mati kehormatan, bukan menjaga kehormatan, tapi maksingit. Wah, pasti akan di neraka. Karena kenapa? Nanti di dalam neraka dia akan disiapkan senjata saja. Lalu dia akan menghunuskan, menancapkan pedang di dalam neraka. Abadan. Lalu bagaimana dengan orang mati yang meminum minuman keras atau minuman racun? Lalu sudah dia mati. Maka dalam perjalanan nanti kita disiapkan racun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjaannya minum racun itu. Seperti kalau di neraka nggak ada matinya. Racun di neraka kemarin di dunia berbeda. Orang yang di dunia sekali lagi pernah mati, tapi di neraka nggak ada matinya. Tapi akan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Kita tahu perbedaan apa yang diterangkan oleh hadis dan di dalam hadis bahwa perbedaan api neraka itu dengan api dunia itu 70 kali lipat.
Mungkin itu yang neraka tertinggal kali ya, kalau kita terlebih kita tahu Allah alam soal. Satu kali panasnya api yang berada di bumi itu baru satu 70 kali lipat. Bisa membayangkan. Dan juga ada yang mati yang terjun dari ketinggian. Ada kan kita lihat orang mati yang terjun dari ketinggian atau dari gedung, dia lompat ke atas, bawah. Antar neraka juga sama. Dia berada di atas tepi jurang, di atas tepi jurang, dia akan melompat ke bawah dan mati. Kita di neraka seperti itu. Dia berada di atas jurang ke bawah, di atas jurang ke bawah. Itulah abad dan abad. Wa inna rajula ya'mal akhirna bima yabduina wa huwa jannah. Dan ada kalanya seseorang berbuat amal ahli neraka, padahal dia ahli surga. Contohnya apa? Ada seseorang pemuda yang membunuh 99 orang. Ya, hadis sahih ya, Bukhari Muslim. Ada seorang membunuh 99 orang. Lalu si pemuda ini ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mencari seorang para alim atau ulama atau rahim, dicari seorang, bertemu dengan seorang para rahim. Ya rahim, aku ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kenapa? Aku telah membunuh 99 orang. Padahal membunuh itu dosa yang sangat besar. Orang yang membunuh itu sama saja membunuh banyak orang. Satu orang itu membunuh banyak orang. Artinya apa? Ketika manusia itu berkembang biak, dia bertambah. Lalu dia bunuh, maka dia akan punah. Maka dosanya sangat besar. Tapi 99 orang dibunuh. Ya Rahim, aku telah membunuh 99 orang. Apakah tobatku bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Namun selain itu menjawab, tidak, dosa kamu terlalu besar. Maka sebenarnya tanggung nih, satu aja di 100 dah. Karena dia bilang putus asa dan bertobat, dia putus asa. Tanggunglah satu lagi berubah, dia 100 orang. Lalu semua itu dicari lagi, bertemulah dia seorang alim. Pada alim di ulama kalau kita ya. Dia bertanya lagi kepada orang alim, orang alim, aku ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Aku telah membunuh 100 orang. Apakah tobatku bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata orang lain, bisa. Tapi ada syaratnya. Bisa, ada syaratnya. Syaratnya apa? Satu, engkau benar-benar menyesal terhadap apa yang kau perbuat. Kedua, mengatakan taubatan nasuha, benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, engkau pindah dari tempat yang satu ke tempat yang banyak ahli ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu banyak zaman muslim, banyak orang kafir, banyak jahiliyah, maka dia suruh pindah. Pindahlah engkau ke tempat yang banyak orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau begitu saya akan hijrah dari tempat saya ke tempat yang engkau tujukan. Lalu berhijrahlah semua tersebut ke tempat yang tujuannya, tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam perjalanan si pemuda itu, di tengah perjalanan pemuda itu mati. Malaikat yang akan bawanya ke neraka, malaikat yang bawa ke dalam surga. Namun bekas rahmat Allah
yang begitu besar rahmatnya dan pada murkanya, pemuda ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diperkenankanlah bahwa pemuda itu akan masuk surga. Itulah bahwa kita diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita selalu berbuat kesalahan, melakukan dosa-dosa yang sangat besar seperti makan riba, berjudi, berzina, apalagi membunuh, itu termasuk dosa yang sangat besar. Lalu tugas kita selalu menyesal dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita sudah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ibadah yang sangat penting. Terpenting dalam beribadah. Mempunyai sifat memuji sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia bersifat berdasarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini masalah. Dia memakan riba, dia berzina, dia mencuri, dia korupsi, dan lain sebagainya, bermabuk-mabukan, membunuh bahkan. Saking putus asanya, dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tanya, kenapa kau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dosaku terlalu banyak. Astagfirullahaladzim. Dosaku terlalu banyak. Berarti dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah adalah Maha Ghafur, Maha Pengampun. Rahmat Allah lebih besar daripada murkanya. Orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan benar-benar tobat, maka Allah akan mengampuninya. Maka orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukan riba, melakukan perzinahan, melakukan membunuh, bermabuk-mabukan, maka kata Allah dia punya sifat yang sangat buruk atau sifat yang sangat tercela. Bahkan dosanya lebih besar dari apa yang telah dia perbuat. Nauzubillah, subhanallah. Dia berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berbuat maksiat, melanggar syariat, maka dosanya lebih besar daripada itu. Kalau dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah keras kita. Segala sesuatu harusnya kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberikan musibah, ucapkanlah alhamdulillah. Ketika kita sakit, ucapkanlah alhamdulillah. Mungkin karena sakit ini kita disuruh lebih mengingat lagi atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Nabi Ayub alaihissalam ketika dia sakit, dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sakitnya itu mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub sakit sudah bertahun-tahun. Kalau doa Nabi Ayub itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dijaga, pasti diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabi Ayub karena berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu akan sakitnya, maka Allah meridhoinya. Maka Allah selalu merahmatinya. Karena apa? Saking menang sakit. Nabi Isa alaihissalam miskin, tapi dia sangat kaya raya. Dia kalau minta makanan, pasti dikasih. Kalau berdoa kepada Allah, pasti dikasih.
Semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita dalam keadaan susah, dalam keadaan bagaimanapun, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berbaik sangka, selalu menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan tahu bila doa ikhlas itu intisari tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa, Allah itu satu yang tidak dapat dibagi-bagi. Allahus samad. Hanya kepadanya lah kita memohon, hanya kepadanya lah kita bergantung atau memohon pertolongan. Tidak ada selain daripada Allah. Segala sesuatu masalah kita kembalikan lagi kepada Allah. Selalu ingat Allah. Jangan lari kalau ada masalah lagi kedumbun, repot lagi aja. Lari ini ke orang-orang pintar. Mereka orang pintar, anak sangka. Orang yang lari kedumbun itu tidak akan bisa menyeberang ke surga. Masih kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente bisa mengadu kepada Allah. Bisa caranya terhadap misalnya memohon ampunan kebukaan masalah atau berzikirullah, zikir kepada Allah. Kalau zikir itu ada asmaul husna, itu ada apa bentuknya? Bukan rezeki ya patah rojak, saya aktif. Membuat, memastikan, melembutkan hati kita. Dilatih. Minta kepada Allah. Itu ada. Jadi, ya kan, kunci-kuncinya. Ya Allah, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Rojak, Bukhari kita. Selalu mohon kepada Allah. Jangan lari kepada dukun, tambah salah lagi aja. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jemaah salat subuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hikam ini ada jikalau di dalam apa? Di dalam hikam diterangkan jikalau tidak bisa berbaik sangka, berhusnuzon terhadap Allah Ta'ala karena sifat-sifat Allah yang baik itu, berbaik sangka kepada Allah karena karunia pemberiannya kepadamu. Tidakkah selalu Ia memberi nikmat dan karunia-Nya kepadamu? Allah selalu memberi nikmat kepada kita. Ya baik. Nikmat sehat, nikmat mata bisa melihat, nikmat telinga bisa mendengar, nikmat gigi bisa mengunyah, nikmat lidah bisa merasakan, nikmat kulit bisa merasakan, bisa bersentuhan, nikmat kaki untuk berjalan, nikmat tangan untuk memegang sesuatu. Ada jari ada, nikmat alis ada, semua nikmat yang Allah berikan tidak terhitung. Maka selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat itu nikmat sangat mahal. Coba kalau kita dalam keadaan koma, kita lihat dua orang sakit dalam keadaan koma. Di kekurangan oksigen, kita membantu oksigen itu berapa juta. Allah memberikan anugerah, udah oksigen itu gratis. Kita kenapa diperlihatkan untuk melihat kekuasaan Allah?
artinya tafakur. Kalau kita tafakur atas ciptaan Allah, itu ibadah. Maka kalau kita pendengaran, dengarlah yang baik-baik. Jadilah dengan Al-Quran, dengan ceramah, baik-baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita. Intinya kita selalu menjaga amal ibadah kita supaya nantinya kalau kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wafat dalam keadaan yang baik-baik. Anda tidak tahu bagaimana keadaan kita. Kita rajin sholat, rajin ibadah, rajin dan sebagainya. Mungkin ada satu kesalahan dalam diri kita. Kita tahu, kalau tahunya kita wafat dalam keadaan wafat yang su'il khatimah. Naudzubillah. Dan kita melihat ada orang yang berbuat maksiat. Tapi tak tahu karena rahmat Allah nantinya diwafatkan daripada husnul khatimah. Maka selalu berjaga kepada Allah. Maka selalu kalau kita mengharapkan husnul khatimah, berbuat baiklah. Selalu berbuat baik. Semuanya itu kalau kita lakukan apabila kita ada kesalahan, bertobatlah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu introspeksi diri. Ini ada salahnya. Ya musibah hapus. Itu kata sendiri. Apa yang salah dalam diri? Maka segera bertobat. Cara bertobat gimana caranya? Satu dengan istighfar, dosa kecil bisa dihapus. Pada sebesar gimana caranya? Bertobatlah dengan melaksanakan salat taubatan nasuha. Dengan sesungguhnya intisari bertobat itu adalah menyesal seluruh perbuatan kita yang kita lakukan dan telah kita perbuat. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita bersalawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Kebetulan ini adalah bulan Maulid ini. Masih bulan Maulid, kita bersalawat dulu. Mudah-mudahan salawat ini nantinya kita semua didekatkan oleh Rasulullah SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salatullah alaika. Sallallahu
solehah, nasib berbakti dapat orang tuanya berilmu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, anak besar rezekinya berhasil urusan dari wala dan fitnah, anak berguna untuk usaha bangsa negara dan agamanya, beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga bagi saudara-saudara kita yang telah wafat, telah meninggal, mudah-mudahan jadi pakai tempat yang Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga kita doa bahwa kita menjadi pohon ibadah tertaibat Rabbul Ghafur, dijauhkan dari bala musibah dan bencana. Dan tak lupa juga kita doakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina, mudah selalu diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil barakah wa syafa'ah wa hidayah wa maghfirah. Awalan amatiran diri ila al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اجعلنا سواء قرأنا بما قرأنا العظيم وما علينا لا إله إلا الله. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عيننا صغيرا وفي عيننا كبيرا. اللهم اغننا بالعلم واجعلنا بالعلم واغننا بالتقوى وارزقنا بالعافية. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت سميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب. آخر كلام لا إله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ala ali. Alhamdulillahirabbil alamin. Taklim rutin akad pagi pada sholat dan taklim Masjid At-Taqwa Perumahan Kota Bumi 2 RW 021 Kelurahan Kota Bumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Banten telah terlaksana. Kepada saudara-saudara yang mungkin atau menonton video ini, saya doakan semoga Allah berikan keberkahan, berikan yang airwan dan juga berikan kelancaran usaha, penghasilan finansial yang banyak dan barokah, manfaat untuk berbagi kepada Allah, dan semoga Allah berikan kemudahan segala usaha baik usaha akhirat. Dan semoga Allah berikan pula kesempatan untuk menjalankan ibadah dan umrah ke tanah Mekah Al-Mukarramah dan amin 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 ya rabbal alamin.